Eh, masih tetap semangat Bapak Ibu? Masih semangat, tetap semangat. Takbir, takbir, takbir. Iya, betul. Kita jemaah ini harus semangat, ya. Karena bagaimanapun juga kita Nasuti itu punya semangat. Tidak ada kita yang tidak semangat. Karena kesempatan kita melaksanakan haji ini hanya satu kali kewajiban kita. Baik Bapak dan Ibu, kita buka kembali lanjutan manasik kita. Yang hari ini Bapak dan Ibu, kita tersisa tentang rute atau jadwal perjalanan kita. Kenapa ini saya ambil terakhir? Supaya Bapak dan Ibu akan mendapatkan terang benderang prosesi perjalanan ibadah haji dan ibadah umroh kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya. Untuk kegiatan manasik inti atau materi-materinya sudah kita sampaikan, dan insya Allah besok pagi kita akan melaksanakan praktek dari apa yang telah kita pelajari selama 2 hari ini. Dan tentu saya berharap besok pagi karena kita praktek, saya berharap semuanya yang hadir pada hari ini juga hadir besok. Ya, hadir juga besok. Dan Bapak dan Ibu, saya berharap kita yang laki-laki pakai pakaian ihram dan ibu-ibu pakaian ihramnya seperti ini warna putih. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Insya Allah ya. Supaya Bapak dan Ibu kita lebih memahami prosesi perjalanan ini. Karena Bapak dan Ibu dengan kita telah melaksanakan praktek seolah-olah Bapak dan Ibu kita tinggal menjalani aja ya. Melaksanakan saja kegiatan hajinya lagi tanpa kita tidak memperkirakan lagi, tapi kita sudah jelas kemana arah perjalanan haji kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sore ini kita memberikan gambaran secara jelas dan detail tentang perjalanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tentang perjalanan ini dapat menjadi acuan bagi kita bersama tujuan-tujuan atau tempat-tempat di mana kita singgah dalam perjalanan proses kita menuju Tanah Suci dan kembali dari Tanah Suci. Baik Bapak dan Ibu, saya perkenalkan dulu, ini adalah rute perjalanan haji atau umroh PT Armindo Jaya Tour 1447 2026 Masehi. Ya. Pertama yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, bahwasanya kita berangkat hari tanggal 5 bulan Mei, tepatnya hari apa dia? Hari Selasa. Dan insya Allah Bapak dan Ibu kita nanti barang bagasi Bapak dan Ibu semuanya tanggal 4 itu sudah sampai di kantor Armindo. Ya, yang kami terima di sana itu adalah koper besar. Ya, koper besar. Silahkan Bapak dan Ibu isi koper besar itu. Itu kopernya ukurannya 28 itu Bapak dan Ibu, berbeda dengan umroh itu besar. Ya. Silahkan Bapak isi dengan kebutuhan, baik pakaian kita, baik alat-alat mandi kita, baik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kita. Silahkan Bapak dan Ibu masukkan di situ. Yang kedua, Bapak dan Ibu, segala gunting, segala-galanya benda tajam itu semuanya Bapak masukkan ke koper besar. Power bank Bapak dan Ibu, karena itu menjadi masalah setiap tahunnya keberangkatan kita, saya harap kita tidak usah bawa power bank. Ya, tidak usah bawa power bank. Nanti Bapak dan Ibu colokan listrik itu ada di situ. Ya, cuma mencasnya sama dengan kita, cepat penuhnya. Ya, kalau Bapak dan Ibu ingin membawa colokan, bawa colokan yang 3. Ya, jangan yang 1. Kalau di sana itu sudah semuanya 3. Tapi pun kalaupun terbawa 2, tidak apa-apa, bisa juga kita tonjok dengan yang 1 ini dengan nanti bisa masuk keduanya. Jadi itu tidak ada persoalan. Ya, itu yang nanti secara jelas kita juga akan sampaikan nanti Bapak dan Ibu di persiapan kita. Yang jelas Bapak dan Ibu, hal-hal yang menyangkut dengan benda-benda tajam
yang cairan-cairan, yang ada kategori-kategorinya nanti kita masukkan ke dalam koper besar. Yang ada di koper kecil atau tas kencengan itu, Bapak dan Ibu itu semuanya tambahan, ya tambahan. Mana yang tidak termuat di koper besar, Bapak masukkan di situ. Yang kedua, tas kecil Bapak dan Ibu itu mengiringi kita sampai ke Jakarta. Ya, nanti Bapak dan Ibu mungkin kita nginap 1 malam di hotel di Jakarta. Disitulah pakaian kita pakai di situ. Ya, kita tukar di situ. Ya. Nah, nanti saya sampaikan juga Bapak dan Ibu sebelum berangkat nanti kita seluruhnya berpakaian batik nasional. Cuma mungkin barangkali Bu Desi kalau yang dari Padang ke Jakarta apakah perlu kita pakai batik juga Bu Desi? Dari Padang ke Jakarta pakai batik juga Kak? Oh batik Armindo ya maaf. Ya Bapak dan Ibu dari Padang ke Jakarta kita pakai batik Armindo. Nanti insya Allah Bapak dan Ibu kita sesuai dengan jadwalnya nanti akan dilepas oleh Kakanwil Kementerian Haji. Ya, kalau tidak sibuk mereka nanti kita undang untuk melepas keberangkatan kita. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu saya cuma minta satu kesepakatan kita bersama. Bahwasanya semboyan kita berangkat menunaikan ibadah haji ini adalah 3 kata. Disiplin, ikhlas, sabar. Armindo, disiplin, ikhlas, sabar. Ya, karena kalau kita bingungkan disiplin, ikhlas, dan sabar, insya Allah Bapak dan Ibu, rintangan, hambatan, gangguan, insya Allah. Ya, karena kita sama disiplin, kita sama sabar, kita sama ikhlas. Ya, dan kita satu keluarga. Dan saya ingin Bapak dan Ibu, apapun persoalan yang muncul selama dalam perjalanan, mari kita selesaikan dalam perjalanan itu. Tidak usah kita sampaikan kemana-mana, karena itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Kita selesaikan di dalam perjalanan. Mudah-mudahan Allah akan memperkecil persoalan-persoalan itu dalam perjalanan kita. Itu yang pertama. Bapak dan Ibu, nanti kita pesawat kita dari Padang ke Jakarta itu mungkin batik ya. Mungkin batik Bapak dan Ibu. Sudah itu Bapak dan Ibu pesawat kita dari Jakarta ke Doha. Doha adalah ibu kota Qatar ya. Karena semua pesawat-pesawat Arab mulai dari Etihad, Qatar, Yordan, semuanya itu Bapak dan Ibu dari Jakarta dimasukkan dulu ke dengan negaranya. Ya, ke negaranya dulu. Ya. Nah, karena kita mempergunakan pesawat Qatar, maka kita masuk ke Doha dulu, ibu kota negara Qatar. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita mempergunakan pesawat Qatar. Biasanya Bapak dan Ibu, pesawat Qatar ini atau pesawat Arab ini bagus-bagus. Ya. Bagus-bagus semua. Malah kemarin kita pakai pesawat Emirat yang turun di Dubai. Bapak dan Ibu sebelum kita turun sudah diingatkan. Itu kain selimutnya tebal-tebal bawa aja katanya. Halal. Nah, sama. Berbeda dengan pesawat Indonesia. Belum turun lagi sudah dikumpulkannya semuanya. Ya kan? Seolah-olah kita diprediksi mau maling. Tapi kalau pesawat Arab, Bapak Ibu, sebelum kita turun sudah disampaikan. Halal. Ya, ambil. Itu bedanya, Pak. Dan kedua, Bapak dan Ibu, di dalam pesawat itu nanti kita terbangnya dari Cengkareng ke Doha itu jam 18.30 waktu Indonesia bagian barat. Ya, jam 6:30 malam. Nah, Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu sholat maghribnya kita lihat situasi dan kondisi. Ya, kalau seandainya nanti memungkinkan kita di ruang tunggu kita sholat. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita naik pesawat. Ya, di atas pesawat saja kita nanti sholatnya. Bapak dan Ibu, insya Allah Bapak dan Ibu kita sampai di Doha itu jam 22.40 waktu tempat. Ya, waktu tempat. 8 jam 20 menit. Enggak sebentar, no. Iya. Nah, lamu itu menunggu peyaji, Bu. Kayaknya, Bu. Menunggu peyaji itu lemu. Nah. Jadi Bapak dan Ibu, Cengkareng Doha berangkat jam 6:30 malam, sampai di sananya jam 22.40.
Artinya jam 11 kurang 10. Karena bedanya ada 4 jam. Ya, ada 4 jam. Sudah itu Bapak dan Ibu, kita tidak keluar dari bandara. Hanya di ruang tunggu saja. Doha, Medina. Ya, seperti yang saya sampaikan kepada Bapak kemarin, kita teristimewa tahun ini dari Doha langsung masuk Medina. Ya. Doha, Medina itu kita berangkat tengah malam. Jam 1, tiba di Madinahnya jam 13.15 waktu Arab Saudi. Ya, lebih kurang 2 jam atau 2 jam 90 menit 60 menit. Ya. 3 jam kurang. Ya. Dari Doha, Madinah jam 1, jam 3.15 kita sudah sampai di Madinah. Nanti Bapak dan Ibu di Madinah ini ada handling kita, petugas Armindo yang akan membantu kita untuk menjemput, mengantarkan kita di atas bis, terus kita ke hotel, tiba di hotel kita dibagikan kuncinya. Ya. Sudah itu Bapak dan Ibu ini terjadi di bulan 5 atau bulan Mei, ya. Nanti Bapak dan Ibu kepulangan kita dari Jeddah ke Doha itu jam 4.50. Ya, jam 4.50 pagi. Ya, pagi, dan insya Allah kita tiba di Doha itu jam 7.10. Ya. Sesudah itu Bapak dan Ibu, 1 jam cuma kita transit, jam 8.40 terbang, dan kita sampai di Jakarta 21.05 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ada sekitar tambah 4 jam lagi. Ya. Jadi kalau kapainya, kalau puasa, tapi bukunya. Tapi kalau kapulangnya tambah 4 jam lain manahan. Ya. Jadi karena kita berangkatnya sampainya di Jakarta jam 21.05, tidak ada lagi pesawat yang ke Padang, kita nginap 1 malam di Padang, di Jakarta. Ya. Itu proses dari pesawat kita. Dan Bapak dan Ibu, semua ini dihandle oleh Armindo semuanya. Ya, dihandle semua. Baik bagasi kita, baik kita sendiri itu dihandle oleh petugas Armindo. Nanti Bapak dan Ibu ketika kita ke Jakarta itu diiringi oleh petugas Armindo. Sampai kita masuk ke pesawat, nanti kita berangkat, baru kita bertukar lagi nanti perwakilan kita di Madinah. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu untuk jadwal keberangkatan kita. Jadwal keberangkatan kita. Selama dalam pesawat, Bapak dan Ibu itu dari Jakarta ke Doha itu dikasih makan 2 kali. 1 jam terbang pertama, 1 jam terbang, Bapak dan Ibu dikasih makan. 1 jam turun dikasih makan. Tambah snack. Ya. Biasanya Bapak dan Ibu di dalam pesawat pesawat Arab itu berlebih-lebih Pak. Makanan segala macam berlebih-lebih. Ya. Nanti Bapak dan Ibu nikmati saja. Ya, nikmati. Nah, soalnya semuanya itu sudah sudah kita bayar semuanya. Jadi Bapak dan Ibu, apa saja pekerjaan kita di atas pesawat, yaitu kalau tiba waktu masuk sholat, kita sholat. Ya. Aktivitas ibadah kita menyangkut haji belum ada. Tidak ada. Ya. Kita ngambil lam-lam dan segala macam belum. Ya. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu kita ke Madinah. Bukan ke Mekah. Kalau di Mekah kita turun di Jeddah atau di Yalamlam kita ngambil mikotnya. Tapi karena kita langsung ke Jeddah, ke Madinah, proses kegiatan umrah dan haji belum ada. Jadi ritual biasa, artinya di atas pesawat datang waktu sholat kita sholat, ya. Sesudah itu Bapak dan Ibu tiba kita di lokasi atau di tempat kita turun, kita transit lagi di jamaah kita. Bapak dan Ibu, dari Jakarta, nanti Bapak dan Ibu, kan kita nginap 1 malam. Ya. Ya. Di Jakarta nanti Bapak dan Ibu, ya. Setelah datang dari Padang, kita kumpul semuanya di sini. Titik kumpul kita. Ya, jamaah kita yang dari Bangko, dari Bengkulu, dari Pekanbaru, dari Siak, dari Jakarta, dari Bangli ya. Dari apa? Mojokerto apa? Nanti kita kumpul sebanyak 53 orang. Di situ nanti Bapak dan Ibu kita adakan sedikit pemantapan. Ya, pemantapan
dan strategi-strategi apa yang kita sampaikan nanti dalam rangka mensukseskan sekaligus kita silaturahmi di antara kita yang akan berangkat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu pertemuan kita, keberangkatan kita ini menjadi saudara kita lebih banyak lagi. Ya, Bapak dan Ibu, nanti barang-barang dan bagasi kita itu mengiringi sampai ke hotel. Ya, nanti Bapak dan Ibu paginya, ya, paginya jam 1 dini hari, jam 18.30 sore, mungkin keberangkatan kita nanti sekitar jam 2, jam 1 atau jam 2 kita sudah keluar hotel, karena untuk proses internasional itu Bapak dan Ibu lebih kurang 4 jam sudah berada di bandara. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sekarang posisi kita sudah berangkat. Ya, dengan pakaian kita batik nasional, kita sudah berangkat ke Doha. Ya, kita berangkat ke Doha. Nanti Bapak dan Ibu tiba di Doha, ya, jam 10 malam atau jam 11 malam kita masuk ke ruang tunggu. Nanti jam 1 nanti kita terbang lagi menuju Madinah. Diperkirakan Bapak dan Ibu menjelang subuh kita sudah sampai di Madinah. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang saya ngajak Bapak dan Ibu kita bergerak dari Jakarta ke Doha. 8 jam 50 menit perkirakan. Ya, dari Doha ke Madinah 3 jam. 3 jam. Dengan pesawat. Dengan pesawat yang sama. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu sudah sampai di Bandara Amir Mahmud Madinah atau Amma Madinah, nanti Bapak dan Ibu semuanya kita naik bis. Ya, naik bis dari bandara sampai ke hotel kita. Hotel kita. Hotel kita apa? Maitan ya. Maitan Haritia. Gate 329 ya. Tentang dengan OSDT kemarin itu. Ya. Nanti Bapak dan Ibu kita sampai di Madinah. Kita sampai di Madinah, Bapak dan Ibu lebih kurang 5 malam kita di Madinah. Ya, 5 malam. 6. 6 malam kita di Madinah. Bapak dan Ibu, apa saja yang kita kerjakan di Madinah? Pertama, Bapak dan Ibu, kita akan melaksanakan city tour. Pertama, Bapak dan Ibu, kita akan menziarahi di sekitar Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi kita ziarahi, ada beberapa tempat ziarah yang ada di sekitar Masjid Nabawi yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah. Sesudah itu Bapak dan Ibu, kita akan melaksanakan city tour di sekitar kota Madinah. Ya. City tour di Masjid Nabawi itu kita dengan transportasinya jalan kaki atau lenggang jaya. Ya. Transportasinya jalan kaki Bapak dan Ibu, kita mengitari sampai nanti kita ke pemakaman Baqi, kita berdoa di situ. Yang selanjutnya di hari berikutnya, Bapak dan Ibu kita akan melaksanakan city tour di sekitar kota Madinah. Termasuklah ke Jabal Uhud, ya, ke perkebunan korma dan ya Jabal Nur, bukan. Ya, ada beberapa tempat Bapak dan Ibu. Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Jadi Bapak dan Ibu, habis Bapak dan Ibu kegiatan kita selama 6 malam, ya, saya sampaikan kepada kita semua, Bapak dan Ibu, para jemaah yang berbahagia, untuk kunjungan kita ke Madinah besok pagi sudah diakhiri. Untuk itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, silahkan hari ini mempakkan kembali barang-barangnya. Kalau ada informasi yang seperti itu, Bapak dan Ibu-ibu semuanya sudah merapikan bagasinya kembali. Sesudah itu apalagi? Taruh di depan pintu kamar masing-masing. Ya. Nah, nanti ditaruh depan pintu kamar, jam berapanya nanti kami memberitahukan. Setelah itu Bapak dan Ibu, bagasi itu akan dibawa ke lobi oleh petugas hotel. Ya. Setelah itu Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwasanya hari ini adalah hari terakhir kita di kota Madinah. Bapak dan Ibu siap-siap
ya untuk memasangkan pakaian ihram. Dan sebelumnya kami ingatkan Bapak dan Ibu, silahkan memaksimalkan beribadah di kota Madinah atau di Masjid Nabawi. Nah, setelah itu persiapan untuk memasangkan pakaian ihram dengan diawali mandi sunat. Setelah itu Bapak dan Ibu kami bawa ke Masjid Nabawi nanti untuk pamitan. Ya, artinya kita berpamitan dengan makam Rasulullah dan selanjutnya kita naik ke atas bis untuk selanjutnya menuju Mekah. Dalam keadaan berpakaian ihram, barang-barang kita sudah kita bawa semuanya. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu, dari Madinah ini proses pelaksanaan ibadah umrah belum dimulai. Tetapi Bapak dan Ibu, kita sudah memasangkan pakaian ihram. Ya, kita sudah berpakaian ihram tapi belum berihram. Apa maksudnya? Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, dari Madinah ke Bir Ali itu lebih kurang setengah jam. Nah, nanti Bapak dan Ibu tiba di Bir Ali, Bapak dan Ibu semuanya turun. Ya, masuk ke Masjid Bir Ali dalam keadaan berwudu, laksanakan sholat tahiyatul masjid 1-2 rakaat, sudah itu melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Sesudah itu Bapak dan Ibu semuanya sesudah sholat itu kembali ke mobil. Tiba di mobil sebelum berangkat, kita tuntun Bapak dan Ibu semua melafazkan niat melaksanakan ibadah umroh. Ingat Bapak dan Ibu, ibadah umroh yang kita lakukan itu adalah ibadah umroh wajib. Tidak boleh mewakilkan orang lain untuk berumroh. Bapak dan Ibu, para jemaah yang berbahagia, transportasi kita dari Bir Ali atau Mikat Umroh ini menuju Movenpick Hotel Makkah itu kita pergunakan bis. Ya, ini lebih kurang Bapak dan Ibu 5 atau 5,5 jam kita sampai di Hotel Movenpick. Nanti Bapak dan Ibu, sesampai kita di Hotel Movenpick, Bapak dan Ibu kami berikan kunci kamar masing-masing sesuai dengan itinerary room list yang sudah disusun di kantor. Nanti Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu dapat kunci kamar dan kita laksanakan makan malam, sudah itu kita laksanakan sholatnya, lihat situasi dan kondisi. Nanti Bapak dan Ibu, setelah itu kita berkumpul di lobi. Ya, di lobi hotel. Di lobi hotel sudah dalam keadaan berwudu dengan berpakaian ihram, sama-sama semuanya kita untuk menuju Masjidil Haram. Ingat Bapak Ibu ya, ini banyak kali panahnya. Jadi kalau Bapak bisa cermati nanti akan jelas kemana arahnya kita. Dari Hotel Movenpick Makkah, dari kedatangan kita dari Bir Ali itu dalam keadaan berpakaian ihram. Kita dalam keadaan ingin melaksanakan ibadah berumroh. Nanti Bapak dan Ibu ada pengumuman Bapak dan Ibu nanti setelah makan malam kami tunggu di lobi jam 9 dalam keadaan berwudu. Ya. Setelah itu Bapak dan Ibu kita semuanya menuju Masjidil Haram. Ya, nanti bersama-sama kita menuju Masjidil Haram. Nanti Bapak dan Ibu apa yang kita kerjakan di Masjidil Haram? Yang pertama kita tawaf, yang kedua kita sa'i, yang ketiga kita tahallul. Dengan bertahalul ini Bapak dan Ibu maka selesai umroh. Ini umroh dulu. Sudah selesai kita umroh 1. Umroh wajib kita. Setelah umroh ini Bapak dan Ibu semuanya kita itu langsung kembali ke Hotel Movenpick. Ya. Kita kembali ke Hotel Movenpick lagi, Pak. Tiba di Hotel Movenpick ini, Bapak silakan menukar pakaiannya dengan pakaian biasa. Ya. Kita beraktivitas selama di sini lebih kurang 7 hari ya. 7 hari 8 hari. 9 malam. Nah, 9 malam kita di sini, Pak. Selama kita di sini 9 malam. Apa saja yang kita lakukan di tanggal 9 malam ini Bapak dan Ibu? Pertama Bapak dan Ibu, aktivitas kita adalah memaksimalkan beribadah di Masjidil Haram. Yang kedua Bapak dan Ibu memaksimalkan kalau ingin melaksanakan ibadah umroh sunat.
Ya. Yang ketiga Bapak dan Ibu, kita akan lakukan ziarah di sekitar kota Mekah. Jabal Nur, Jabal Sur, Arafah, Muzdalifah, Mina. Yang keempat Bapak dan Ibu, kita akan laksanakan penyembelihan hewan dam. Ya. Di sini kita laksanakan nanti. Ya. Setelah kita melaksanakan umroh nanti, baru kita adakan penyembelihan dam. Nah, nanti Bapak dan Ibu, setelah 9 malam, kita berada di Hotel Movenpick. Nanti setelah itu Bapak dan Ibu, semua barang-barang kita, bagasi kita dan segala macamnya, kita bawa ke Hotel Transit Kudai. Kudai Pak. Ini ya, kan Kudai. Jadi kita tinggalkan Hotel Movenpick ini lebih kurang 9 malam kita berada di sini. Hotel Movenpick ini Bapak dan Ibu, kalau digambar kan nampak tower jam-jam itu yang besar itu. Di dalam tower jam-jam itulah Hotel Movenpick. Saya kemarin juga di situ nginapnya Bapak dan Ibu Movenpick, ya, lantai dasar, naik ke atas, lantai M baru ketemu resepsionis. Dari resepsionis naik lagi ke atas baru ketemu hotel kita. Ya. Di Hotel Movenpick itu di P9 itu ada musola atau masjid. Ya, itu daya tampungnya ada 1.200 orang. Jadi kalau kita tidak sempat ke Masjidil Haram, Bapak bisa sholatnya di P9. Kalau yang ibu-ibu di P10. Jadi bagi dua. Jadi Bapak turun dari hotel, resepsionis, dari resepsionis turun lagi dari P9 atau P10. Pahala sama. Ya, pahala sama. Daripada Bapak dan Ibu nanti tidak dapat tempat, kalau misalnya terlambat, cari aja di masjidnya situ. Itu sudah sama berimam dengan Masjidil Haram. Ya. Itu di masjid juga, ya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah 9 malam kita langsung ke Hotel Transit di Kudai. Ya, Transit di Kudai ini lebih kurang 4 malam ya. Di Kudai? Berapa hari? Ya. Oke lah Bapak Ibu, nanti kita bisa kalkulasikan. Nanti di Hotel Transit ini, Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan? Pertama, Bapak dan Ibu semuanya, kita mempersiapkan menanti saat-saat kita mau prosesi haji. Ya, kita akan mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan prosesi haji. Ya, orang semuanya Makkah itu sudah padat, transportasi sudah mulai dibatasi. Jadi ketika Bapak dan Ibu berada di Hotel Transit Kudai, itu ke Masjidil Haram tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi Bapak Ibu, karena pertama transportasi, yang kedua kalau jalan kaki jauh, makanya kami nanti di Hotel Transit ini kita perbanyak sholat kita, ceramah kita, kultum kita, pemantapan manasik kita. Di situ kita padakan nanti. Ini saat-saat yang genting, saat-saat yang penting bagi kita untuk persiapan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, Bapak dan Ibu, ketika kita di tanggal 8, tanggal 8 Zulhijjah, semenjak tanggal 7 saya sudah ingatkan, Bapak dan Ibu, hari ini adalah tanggal 7 Zulhijjah, tolong Bapak dan Ibu persiapkan barang-barang seperlunya ketika kita melaksanakan haji. Makanya Bapak dan Ibu, bawalah pakaian kita, snack atau segala macamnya yang untuk kebutuhan kita. Walaupun nanti Bapak dan Ibu di Mina kita sudah siapkan semuanya, ya. Tapi mana tahu nanti siapkan juga, mana tahu mobil kita kesasar dan segala macam, lapar kita sudah ada roti 1 potong. Ya, Bapak dan Ibu, ketika tanggal 8 Zulhijjah, saya umumkan kepada Bapak dan Ibu semua, bahasanya Bapak dan Ibu besok pagi semuanya kita sudah berpakaian ihram. Sudah berpakaian ihram kita itu adalah untuk prosesi haji. Ya, makanya Bapak Ibu sama dengan umroh tadi, kita awali dengan mandi sunat, ya, kita awali dengan merapikan kumis, jenggot, kuku dan lain sebagainya.
sesudah itu kita berpakaian ihram, sesudah itu nanti Bapak dan Ibu kita berkumpul di lobi, bawa barang-barang kita, kartu nusuk jangan dilupakan, ya, karena kartu nusuk ini syarat mutlak untuk masuk ke Arafah, ya. Nanti Bapak dan Ibu ini kalau tidak ada ini nanti tidak bisa masuk, ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu kita juga akan cek jamaah, ya. Jangan sampai ada yang terlupakan. Jadi Bapak dan Ibu, tanggal 9 Zulhijjah, ya, Bapak dan Ibu sudah berpakaian ihram. Nah, pada tanggal 8 Zulhijjah ini semua jamaah haji berkumpul di mushola kita atau di tempat hotel kita itu berkumpul. Kita akan melafazkan niat melaksanakan ibadah haji. Kita melafazkan niat melaksanakan ibadah haji. Di mana kita melafazkannya? Di Hotel Transit Uday. Ya. Nanti Bapak dan Ibu bersama-sama kita melafazkan niat. Setelah melafazkan niat, maka berlaku larangan dan pantangan ihram. Ya. Setelah kita melafazkan niat Bapak dan Ibu di tanggal 8 Zulhijjah, Bapak dan Ibu kami bawa ke Mina. Mina dalam rangka tarwiyah. Dalam rangka tarwiyah, hari persiapan nampak tilas Rasulullah melaksanakan haji. Ya, tapi kalau jamaah reguler itu tidak dibolehkan oleh pemerintah Arab Saudi, pemerintah Indonesia. Karena Bapak dan Ibu jamaah banyak. Tapi walaupun demikian ada juga jamaah-jamaah dari Jawa atau dari mana saja juga ini melaksanakan tarwiyah. Tapi dengan syarat pemerintah Indonesia menyodorkan surat pernyataan. Kalau terjadi apa-apa nanti tanggung sendiri. Ya, makan tidak dikasih, transportasi tidak dikasih, selama tarbiyah tanggung jawab pemerintah lepas. Jadi ada jamaah yang ngotot lakukan juga bersama ustadznya, tapi ada juga yang tidak sanggup. Mana tahu nanti terjadi apa-apa, pemerintah tidak bertanggung jawab. Itu begitu kerasnya, ya, jamaah tidak dibolehkan ke tarbiyah. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu, seluruh jamaah kita nanti kita bawa tarbiyah, persiapan ke Mina tanggal 8 Zulhijjah. Bapak dan Ibu, jarak Hotel Transit Uday dengan Mina ini lebih kurang setengah jam. Ya, setengah jam kita sudah sampai di Mina. Nanti Bapak dan Ibu sampai di Mina, Bapak dan Ibu kami atur, ya. Ada kursi yang dimodifikasi. Nanti kalau Bapak dan Ibu buka, itu bisa menjadi tempat tidur. Kalau Bapak dan Ibu ingin duduk, lipat lagi menjadi kursi. Jadi lumayan bagus Bapak dan Ibu kalau kita bandingkan dengan jamaah reguler. Kalau jamaah reguler cuma sajadah yang dikembangkan. Mau balik kiri ketemu ngorok orang. Ketemu balik kanan ketemu apa lagi? Banyak. Jadi Bapak dan Ibu, kita di Mina ini disediakan satu orang satu kursi. Satu orang satu tempat tidur. Cuma Bapak dan Ibu nanti tolong bagi yang tidak kuat AC dari posisi yang tidak kena AC. Ya. Nah, sudah Bapak dan Ibu, yang perlu saya sampaikan untuk ke Mina ini Bapak dan Ibu membawa pakaian secukupnya saja. Ya. Nanti barang-barang Bapak dan Ibu semuanya kita kan awalnya kan dari Mina nih. Bapak dan Ibu kan sudah sampai di Mina. Tiba di Mina, barang-barang Bapak dan Ibu tersebut kalau Bapak dan Ibu mau ke Arafah itu bisa dititip di sini. Kenapa? Karena kita tidak akan bertukar pakaian lagi. Jadi di Mina ini Bapak dan Ibu barang-barang kita titip dan tanggal 9 Zulhijjah Bapak dan Ibu kami dorong ke Arafah. Dalam keadaan berpakaian ihram. Jadi barang Bapak dan Ibu yang dibawa dari Hotel Uday ini ke Mina ini titip di sini. Dengan berpakaian ihram kita langsung ke Arafah. Berpakaian ihram, tanggal 9 Zulhijjah prosesi haji. Ya, prosesi haji diawali dengan sholat zuhur berjamaah, sudah itu penyampaian khutbah wukuf,
dilanjutkan doa bersama, sudah itu dilanjutkan dengan doa pribadi-pribadi. Sampai nanti menjelang maghrib. Setelah maghrib Bapak dan Ibu, itu waktu wukuf sudah habis. Tidak ada lagi wukuf. Ditutup wukufnya menjelang azan maghrib datang. Ya, nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu sudah berada di posisi menjelang maghrib, itu Bapak dan Ibu biasanya kita arahkan keluar. Kita arahkan keluar menghadap ke arah Ka'bah untuk berdoa. Disitulah bercucuran air mata. Nanti Bapak dan Ibu juga melihat jamaah keluar dari tenda berdoa di situ. Karena puncak-puncak doa itu yang bagus itu Pak di akhir-akhir waktu wukuf akan berakhir. Ya, itu berlomba-lomba orang untuk apa? Kalau kemarin Bapak dan Ibu kita dalam kondisi panas, ya. Dalam rangka suhu mencapai 51 derajat Celcius. Ya. Tahun ini Bapak dan Ibu diprediksi tidak sampai suhu sampai 51. Mungkin barangkali Bapak dan Ibu sekitar 40 atau 35. Kalau di tempat kita kan sudah luar biasa panas itu. Tapi kalau di Arab Saudi Bapak dan Ibu itu belum panas. Yang panas itu di atas 51. Ini sandal ini kan keras nih Bu. Kalau kita dari hotel masih keras nih, tapi tiba di Masjidil Haram nanti lunak ini. Lunak nih Bu. Nah, lunak. Tapi tiba di hotel lagi udah keras. Sempat Ibu terpijak itu nanti terbakar ini Bu. Itu panasnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita sampai di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Kalau di sini tanggal 8 Zulhijjah. Bapak dan Ibu, barang-barang kita titip di Mina saja. Setelah itu Bapak dan Ibu menjelang subuh, setelah sholat subuh, Bapak dan Ibu semuanya dibawa dengan bis untuk menuju Padang Arafah. Padang Arafah. Dari Padang Arafah ini Bapak dan Ibu sampai menjelang maghrib, Bapak berada di sini. Ketika maghrib datang berarti tanggal 10 Zulhijjah tidak masuk. Nah, ketika tanggal 10 Zulhijjah Bapak dan Ibu meninggalkan Arafah. Dalam keadaan berpakaian ihram. Masih berlaku larangan dan pantangan ihram. Setelah itu Bapak dan Ibu, kemana kita lagi? Ya, dari Padang Arafah, ya sudah selesai prosesi haji, Bapak dan Ibu naik bis menuju Muzdalifah. Untuk batu-batu untuk melontar, nanti kami berikan di Arafah. Dengan bentuk kantong-kantong plastik. Ya, jadi setiap ibu dapat kantong plastik berisi batu. Diperkirakan adalah sekitar 180 ya, tergantung. Nanti ibu tolong amankan batu itu sampai tanggal 12. Ya kalau kita di haji nafar awal itu sekitar 49. Kalau nafar tsani 70 ya. Jadi Bapak dan Ibu, dari Arafah ini tanggal 9 Zulhijjah kita malamnya sampai ke Muzdalifah. Sampai kapan? Menjelang jam 12 tengah malam. Tanggal 10 Zulhijjah. Menjelang jam tengah malam tanggal 10 Zulhijjah, Bapak dan Ibu semuanya berada di Muzdalifah di atas bis. Ya. Karena Bapak dan Ibu yang biasa kita lakukan itu jamaah cukup bermabitnya di atas bis. Kalaupun Bapak dan Ibu ingin turunnya mungkin sekitar bis. Karena orang jamaah ONA Plus semuanya mabitnya di atas bis. Nah, mana tahu kalau kepingin Ibu turun, silakan. Tapi dekat-dekat bis itu juga. Karena jalan itu di stop dulu oleh polisi. Menjelang tengah malam baru dibuka. Karena menjaga supaya jangan ada yang curi star. Karena prosesinya lewat tengah malam baru bisa meninggalkan Muzdalifah. Nah, kita mabit di sini sampai jam setengah 12. Nanti Bapak dan Ibu ketika sudah dibuka Muzdalifah, Bapak dan Ibu selanjutnya dari Muzdalifah Bapak dan Ibu ya selanjutnya di tengah malam itu
Bapak dan Ibu langsung menuju Hotel Transit Jumaria di Jabal Umar. Ya, kalau kita masuk ke Masjidil Haram sekitar WC 6 atau WC 8. Ya, Ibu jalan kaki sedikit lewat jalan besar, menyeberang, kita sudah sampai di masjid. Ya, Jabal Umar. Ini hotel, ini jadi apa? Jumaria. Ya, pokoknya ada satu hotel yang kita tunjuk untuk transit kan. Tahun lalu kami di sini Pak. Nah, kalau sebelumnya di Anjum. Nah, pokoknya Bapak nanti kita adakan satu hotel transit ya. Untuk persiapan kita masuk ke Masjidil Haram. Nah, oke lah Bapak dan Ibu, kita samakan aja dengan tahun yang lalu. Ya, dari Musdalifah di tengah malam dalam keadaan berpakaian ihram, prosesi haji, Bapak dan Ibu menuju Hotel Jumaria. Di sini Bapak dan Ibu, kalau kita belum sholat, ya, Isya, silakan Bapak dan Ibu sholat Isyanya di sini. Tapi kalau sudah sholat Isya di sini, transit bentar. Nah, nanti Bapak dan Ibu ambil uduknya di hotel ini, rapikan pakaian ihramnya di sini, nanti di lobi kita kumpul, langsung kita ke Masjidil Haram, jalan kaki. Ya, jalan kaki sambil membaca talbiyah dalam keadaan berpakaian ihram. Dari hotel transit ini Bapak dan Ibu kita ke Masjidil Haram. Tiba di Masjidil Haram, apa yang kita kerjakan? Tawaf, sa'i, dan tahallul. Ya. Begitu Bapak sudah tahallul, berarti Bapak sudah melaksanakan tahallul awal. Artinya apa? Bapak dan Ibu sudah selesai melaksanakan haji. Seluruh rangkaian rukun-rukun haji, Bapak dan Ibu sudah selesai. Orang masih di Mina. Orang masih di Arafah, di Mina. Kita sudah selesai semuanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu selesai tawaf, sa'i, dan tahallul pada malam 10 Zulhijjah, Bapak dan Ibu sudah selesai melaksanakan haji. Sudah selesai melaksanakan haji, Bapak dan Ibu, biasanya prosesi haji tawaf, sa'i, dan tahallul ini diselesaikan sekitar jam 8 pagi sudah selesai. Atau jam 7 pagi sudah selesai. Nanti Bapak dan Ibu, kita kembali lagi ke hotel ini, jalan kaki kembali. Ya. Nah, tiba di sini, Bapak dan Ibu, atau tidak di sini pun, pokoknya keluar dari Masjidil Haram, di mana busnya menunggu nanti, kita naik bis. Nah, naik bis kita, Bapak dan Ibu menuju hotel transit. Ya, hotel transit. Nah, ini ya. Tiba di hotel transit. Setelah prosesi haji selesai kita lakukan, setelah kita tahallul awal, ya, Bapak dan Ibu dari Masjidil Haram, Bapak dan Ibu semuanya kami angkut dengan bus menuju hotel transit Kudai tadi. Tiba di hotel Kudai ini, Bapak dan Ibu langsung tukar pakaian kita dengan pakaian biasa. Mandi kita dulu, sudah tuh pakaian biasa, sudah tuh istirahat kami kasih sekitar apa? Sabar dulu. Ya, sabar sampai ke situ nanti. Sabar. Nah, Bapak dan Ibu, ini kan dari hotel, dari Masjidil Haram atau di hotel atau dekat Masjidil Haram ini, Bapak dan Ibu akan dibawa oleh bus ke hotel transit. Tiba di hotel transit, Bapak dan Ibu silahkan istirahat. Mandi awak dulu, kan lah berapa hari nak mandi? Ya, mulai dari tanggal 8, 9, 10, 2 hari 2 malam. Nak mandi-mandi. Bapak dan Ibu sudah dibebaskan dari tahallul. Artinya tidak ada larangan dan pantangan ihram lagi. Ya, karena kita sudah tahallul. Bapak tiba di sini, ganti pakaian, mandi, istirahat. Bapak dan Ibu dikasih makan di sini. Bapak dan Ibu, nanti ada pengumuman. Tanggal 10 Zulhijjah itu di hotel transit, saya yang umumkan. Bapak dan Ibu semuanya
jam 1 semuanya setelah sholat zuhur, kita berkumpul di lobi, Bapak dan Ibu semuanya naik bis, kita menuju Mina. Kita menuju Mina. Nanti Bapak dan Ibu, karena mobil semuanya kadang-kadang bisa berhenti sampai di hotel atau di tenda Mina. Kadang-kadang mobil itu tidak bisa berhenti di tenda Mina karena prosesi kemacetan. Nah, Bapak dan Ibu, ada nanti kita ada agak jalan sedikit. Ya, nah, biasanya Bapak dan Ibu, mobil itu berhenti menjelang tempat pelontaran. Nah, jadi kita sambil jalan ke tenda, kita bisa langsung melontar. Tapi kalau mobil itu langsung ke tenda, baru kita tempat pelontaran. Jadi Bapak dan Ibu, dari hotel transit ini kita berpakaian biasa. Barang-barang kita, kebutuhan kita sudah ada di tenda Mina. Karena kita titip pada tanggal 8 Zulhijjah. Paham Ibu tuh? Jadi Ibu dari hotel transit tidak bawa apa-apa lagi. Karena barang-barang Ibu sudah ada di Mina. Ada paham? Ada ragu tak? Coba dulu, ada agak cepat saya jelaskan enggak? Enggak. Lanjut kan? Paham kan Bu kan? Ah. Ya secukupnya tadi 2 helai kan? Tapi Ibu masih disimpan belum dipakai. Ibu kan pakai ihram dari tanggal 8. Belum bisa Ibu ganggu-ganggu pakainya itu di dalam apa itu. Ketika Ibu sudah selesai dari hotel transit kan Ibu pakaian biasa. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah lagi ditambah pakaiannya karena sudah menunggu di hotel itu. Di tenda Mina itu barang-barang kita kan sudah ada. Ya kan? Jadi kita Bapak dan Ibu dari hotel transit, kita tidak usah bawa barang-barang tambahan lagi. Kita langsung saja nanti Bapak dan Ibu di hotel transit ini menuju Mina atau menuju tempat pelontaran. Ini Bapak dan Ibu. Ya. Bapak dan Ibu, para jamaah yang berbahagia, di Mina di tanggal 10 Zulhijjah, Bapak dan Ibu sebelum maghrib sudah berada di sini. Tanggal 10 Zulhijjah. Kalau Bapak dan Ibu tidak berada di Mina menjelang maghrib, Bapak bayar dam. Makanya Bapak dan Ibu jam 1 atau jam 2 kami sudah bawa Ibu keluar dari hotel Kudai itu. Kita masukkan ke Mina. Nah, Bapak dan Ibu baru terjawab pertanyaan dari Ica tadi. Ya. Ketika tanggal 10 Zulhijjah, Bapak dan Ibu tidak berpakaian ihram, kita bersama-sama menuju tempat pelontaran jamarat. Nah. Ke tempat jamarat tanggal 10 Zulhijjah. Nah. Bapak dan Ibu, ketika berjalan antara Mina dengan tempat pelontaran, kalau memang betul tidak ada perubahan, kita maktab kita 111. Kalau 11 ini Bapak dan Ibu, ini adalah maktab terdekat di dunia dengan jamarat. Tidak ada lah yang dapat itu lah, yang terdekat. Alhamdulillah. Tidak ada katanya jauh apa ini, tidak ada. Orang melontar nampak dia, Pak. Sementara jamaah reguler 5 kilo, Pak. 6 kilo melewati terowongan Mina. Ya, jalan kaki. Oto Lenggang Jaya. Tidak ada. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, ini 111. Kemarin jamaah Armindo bersama pejabat Kementerian Agama. Menteri Agama dengan istrinya juga di sini. Ya, ini Bapak dan Ibu kemarin tenda kita itu disulap seperti hotel. Ya, seperti hotel. Ada view-nya. Ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu berdoa aja lah, mudah-mudahan tidak berubah-ubah doh. Ya kan? Tidak berubah-ubah doh. Insya Allah awak seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, dari hotel 111 ini, dari Mina ini, kita jalan kaki ke Jamarat. Bersama-sama. Pertama, tidak dalam keadaan berpakaian ihram. Yang kedua, membawa batu kerikil sebanyak 7. 7. Kenapa kita 7? Karena kita melontar hanya akabah saja. Akabah saja. Jamarat akabah saja. Setan yang paling gadang dulu.
ketika Nabi Ibrahim digoda oleh setan. Itu dibayar dulu. Nah, Akabah. Baik Bapak dan Ibu, kapan kita mau lontar Jumrat Akabah tanggal 10 Zulhijjah? Menjelang maghrib. Pokoknya menjelang maghrib harus selesai. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita mau lontar Jumrat Akabah, tanggal 10 Zulhijjah, prosesi hari pertama tasyrik sudah kita laksanakan. Tanggal 10 Zulhijjah. Bapak dan Ibu, setelah pelontaran kita kembali ke hotel atau ke tenda Mina. Tiba di tenda Mina, Bapak dan Ibu, kita istirahat. Istirahat menunggu saat tanggal 11 Zulhijjah untuk hari tasyrik yang kedua. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, tanggal 11, 10 Zulhijjah sampai tanggal 11 Zulhijjah kita bermalam di sini. Tanggal 11-nya Bapak dan Ibu kami bawa kembali ke tempat jamarat. Bawa batu sebanyak 21. Kenapa 21? Ula Uta Akabah. Ula Uta Akabah. Kita bawa sebanyak 21. Tanggal 11. Setelah tanggal 11 ini pelontaran, Bapak dan Ibu kami bawa ke tenda Mina kembali. Bermalam satu malam lagi. Besoknya tanggal 12, Bapak dan Ibu ambil batu 21 lagi, kita menuju tempat pelontaran. Hari yang ke-12. Setelah tanggal 12, Bapak dan Ibu kita melontar, kita kembali ke tenda Mina. Setelah itu persiapan kita, barang-barang kita ambil semuanya, kita naik bis menuju hotel transit. Hotel transit. Bapak dan Ibu, setelah kita tanggal 12 Zulhijjah melontar jamarat, maka berakhirlah seluruh kegiatan ibadah haji kita di tahun 2026 Masehi. Tidak ada lagi. Ya. Sudah selesai semuanya. Di tanggal. Bapak dan Ibu, ada beberapa hari kita tinggal di transit ini. Hotel transit menunggu saat kepulangan kita. Dia menunggu saat kepulangan. Bapak dan Ibu, ada yang meragukan di sini? Silakan. Menjelang maghrib. Ya. Jadi pelontaran Jumrat Akabah itu terakhirnya menjelang maghrib. Karena di setelah maghrib itu tanggal 11. Makanya jamaah yang melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul di tanggal 10 Zulhijjah, maka dia harus kembali ke tenda Mina sebelum maghrib. Lewat tengah malam atau lewat dari maghrib harus bayar dam. Ya. Ada pertanyaan lagi? Onde mande. 50 meter, 50 meter. Iya. Iya. 50 meter. Film kita nampaknya orang melontar gimana. Kalau tidak berubah satu tuh Bu, awak 50 meternya. Berjalan kakinya. Lah. Mata awak. Mata awak. Segala sesuatunya Allah yang mengatur. Kita merencanakan. Kan ya kan? Kita yang merencanakan, Allah yang menetapkan. Ya kan? Itu makanya mau kita Ibu, berdoa banyak-banyak supaya tidak berubah-ubah. Ya kan itu kan? Mana tahu awak perang teluk kan satu tidak boleh gitu nya. Kemang awak? Ya kan walau piti awak lah dibayi dia selalu macam pindah do kemang awak. Ayo berubah. Jadi segala sesuatunya Armindo itu merencanakan. Keputusan terakhir Allah yang menetapkan. Kalau ketika Allah telah menetapkan itu qadarullah. Terima sadono. Ya. Jangan protes lo, bak kepari tak tahu bodoh cemolo itu kerja molen. Ya, kadarullah lah cemolo. Apalagi apa-apa ibu, oh sudah dari haji dan dirusak haji awak beko protes di sini kan. Ya kan? Jago haji waktu lain sampai pulang, sampai akhir hayat awak. Jago haji itu lain. Ba'a mempertahankan kelestarian haji yang mabrur. Nah, Bapak dan Ibu, lah di mana tadi gua?
Di saat awak pulang lah. Ya. Bapak dan Ibu, hari-hari terakhir kita di hotel transit, 3 atau sampai hari awak di hotel transit pulang lah. Ya. Bapak dan Ibu, di saat-saat seperti ini, kalau Bapak dan Ibu ingin ke Masjidil Haram, bisa, tapi kok bayar taksi mahal. Bukan tidak boleh, boleh. Wah. Ya, Bapak sama tahu kan, itu kan musim haji. Jangan beko Bapak ngotot, Pak Eri batagatagan kami ke Masjidil Haram, enggak ada orang. Wah, kepiang. Lihat do kepiang bisa ke Masjidil Haram. Jadi apa Ibu, mana tahu Pak Eri, kawanan kami ke Masjidil Haram. Jadi, tapi bagian nambo. Ya, bagian nambo. Betuntun. Galak lah segetik ba Ibu. Lah payah membuat lawan. Shopping? Apa? Cah? Pasca wukuf di Arafah bisa langsung tawaf ifadah atau bisa lempar akobah dulu? Apa? Pasca wukuf di Arafah bisa langsung tawaf ifadah atau bisa lempar akobah? Iya, itu sudah kita jelaskan semuanya. Dari kita Arafah, ya, kita langsung ke Mekah, langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Jelas. Selesai prosesi haji. Sesudah itu di tanggal 10 menjelang maghrib kita harus masuk ke tenda Mina. Kenapa kita harus masuk sebelum maghrib? Bapak dan Ibu, karena melontar jamarat Aqabah itu tanggal 10 Zulhijjah. Kalau tidak sempat masuk tanggal 10 Zulhijjah melontar jamarat, Bapak dan Ibu akan kena dam. Dando. Makanya Bapak dan Ibu ketika di hotel transit itu jam 1 Bapak dan Ibu lambut siapkan untuk berangkat. Kamu nak mau membayar jam apa Ibu sadonya dong. Jadi Ibu dan Bapak masuk ke tenda Mina. Dapat ada apa masih rawang Pak ya Bu. Bekawat sekali jalan bisa dijalankan. Jadi Bapak dan Ibu, dari hotel transit ini nanti Bapak dan Ibu kita langsung ke Jeddah. Dari Jeddah Bapak dan Ibu, Jeddah Doha jam 4.50, jam 7 pagi kita sudah sampai di jam 7 malam, 7 pagi nih. 7 pagi kita sudah sampai di Doha. Dari Doha sangat 1 jam Bapak dan Ibu kita transit, insya Allah jam 21 malam kita sudah sampai di Jakarta. Bapak dan Ibu, yang perlu juga kita sampaikan tentang pelontaran. Bapak dan Ibu, itu pelontaran jamarat itu terletak di Mina. Ya. Dia Bapak dan Ibu berjejer 3. Ula, Uta, Aqabah. Ula, Uta, Aqabah. Ketika kita tanggal 10, kita lewati Ula dulu, Aqabah. Ula, Uta kita lewati, Aqabah kita lempar. Ketika tanggal 11, mulai dari Ula, Uta, Aqabah. Tanggal 12, Ula, Uta, Aqabah. Bagaimana cara sah tidak sahnya tetap lontaran itu? Pertama Bapak dan Ibu, yakinkan pertama batu itu sudah cukup 7 dulu untuk 1 lemparan tanggal 10. Kantongi dulu 7 atau berlebih. Tapi Bapak dan Ibu usahakan sebelum kita melontar itu hitung apa itu dulu. Batu itu dulu. Ya, hitung dulu. Itu 2. Nah, sudah tuh yang kedua, syarat sahnya pelontaran. Bapak dan Ibu tidak ada anjuran untuk dalam keadaan berwudu, tidak berwudu, ada di situ tuh. Ya, ini sah dan tidak sahnya lontaran. Yang pertama Bapak dan Ibu, pelontaran itu dia seperti ini ada tembok, yang seperti yang tadi, mana? Gambar tadi, ya. Ada gambar jamarat tadi. Bapak dan Ibu, cara kita untuk melontar, Bapak dan Ibu jangan, pertama, yang hakikatnya pelontaran itu
adalah mengeluarkan sifat-sifat kesetanan kita. Sikat sombong kita, dengki kita, iri hati kita, ya, itu yang kita keluarkan. Yang tidak boleh bapak dan ibu kesetanan melempar. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Terompa melayang, payung melayang. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi bapak dan ibu, kita melontar usahakan. Tekniknya, pertama bapak dan ibu, kita sudah nampak itu jamarat. Pertama yakinkan itu adalah Aqabah. Tanggal 10 Zulhijjah kita Aqabah saja. Begitu kita sudah dapat, bapak dan ibu, ambil batu, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya. Ratbalid sayatin warid dan lirahman, Allahumma jana hajjan mabruro, watayan matkuro, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lontar satu. Lontar satu. Sudah tuh bapak dan ibu jangan berhenti di sini. Kalau bapak berhenti di sini, bapak akan didorong. Jalan terus, ikuti alur orang. Sudah itu yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah sampai 7 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, sah tidak sahnya, pertama bapak dan ibu kena tembok itu masuk ke dalam. Itu sah. Sah. Sudah itu bapak dan ibu tidak ketemu, tidak bersentuhan dengan tembok, tapi masuk ke lubang itu. Itu sah. Tapi kena tembok, tapi dia keluar itu tidak sah. Yakinkan bapak dan ibu di ujung mata kita itu, batu itu kena tembok itu dan masuk ke lubang itu. Itu sah. Ya. Yang kedua bapak dan ibu tidak boleh mengambil batu bekas lemparan orang. Ya. Tidak boleh. Nah, batu kurang, kebetulan batu banyak di sini. Itu saja diambil, tidak boleh. Makanya dilebihkan. Ya, dilebihkan batunya. Ya. Jadi bapak dan ibu itu pelontaran. Ya. Jadi supaya bapak dan ibu jangan terdorong-dorong, ya, usahakan kita jalan terus, mutar terus, ya. Habis itu baru kita selesai. Besoknya kita kembali lagi ke tenda Mina. Di tanggal 11 bawa 21. Kita mulai dari Mungku Wanale. Dari Ula habis 7. Usta habis 7. Aqabah habis 7. Ya. Bapak dan Ibu yang dikatakan melentar seperti ini ya Bu ya. Melentar ya. Bukan kayak Wira Sableng. Itu tidak melentar motor. Ya, yang melontar seperti ini. Yang kedua, bapak dan ibu, walaupun bapak 7 yang bapak letakkan di sudah ibu lemparkan sekali 7 tuh, itu dihitung 1 kali. Itu dihitung 1 kali. Jadi bapak dan ibu yang dihitung itu 1 lemparan, tek 1. Ambil 1 lagi, 2. Tapi kalau sekaligus dihitung 1. Ya. Jadi bapak dan ibu pahami itu hanya melontar, membuang kejelekan, membuang yang buruk-buruk di tubuh kita. Ya, hati-hati bapak dan ibu. Kadang-kadang kita akan mana tahu dapat kesempatan waktunya lengang, bapak dan ibu asik saja di depan itu megang-megang. Nanti kena kepala kita dengan batu. Jadi kalau sudah melontar, udah keluar. Ya, jadi bapak dan ibu. Bapak dan Ibu, itulah rangkaian kegiatan ibadah kita. Ini Bapak dan Ibu gambarnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lempar ke sini, ya di atas itu masuk, itu sah. Atau tidak kena ini tapi masuk ke sini, itu sah. Tapi kena ini keluar dia, itu tidak sah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, setelah di hari yang ke-12, maka berakhirlah semua rangkaian kegiatan ibadah haji kita. Dan kita bersiap-siap untuk pulang ke tanah air dengan insya Allah membawa haji yang mabrur. Amin. Oke Bapak dan Ibu, itu ya. Dari hotel transit setelah selesai semuanya, kita ke Mekah dulu. Itu saja. Jeddah. Ya. Tawaf
wadaknya bukan. Oh, tawaf wada ya? Iya. Oke, sip. Ada yang terlupa. Ada yang terlupa. Baik, Bapak dan Ibu para jamaah yang berbahagia. Nanti Bapak dan Ibu, ketika kita ingin melaksanakan tawaf wada, ya tawaf perpisahan Bapak-bapak dan Ibu semuanya, nanti kita mana? Nanti Bapak dan Ibu ada suatu waktu kita nanti bersama-sama untuk ke Masjidil Haram. Ya, kalau tiba waktu jadwal kita pulang, kita akan laksanakan tawaf wada. Ya, ya dari hotel transit ya. Atau kita lihat situasi dan kondisi di mana kita akan nanti memulainya. Ya, yang jelas Bapak dan Ibu sebelum kita berangkat kita memang ada melaksanakan tawaf wada. Ya, ada yang lagi yang perlu ya? Waktu umroh yang pertama. Ya. Itu kan tahallul. Yang bapak-bapak kan dia tahallul. Ya. Tapi jangan gundul gitu ya. Hmm. Nanti soalnya tahallul kedua nggak ada lagi. Bapak Ibu, sewaktu kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, Bapak dan Ibu kan tahallul. Bapak-bapak yang tahallul. Kalau dalam apanya sunnahnya, ketika kita sudah melaksanakan ibadah umroh, bagi laki-laki disunatkan dibotak. Ya kan? Ah, sekarang Bapak botak di umroh. Nanti haji, jadi haji. Kan beda waktunya lebih kurang enggak 20 hari atau 15 hari. Nah, Bapak dan Ibu kalau sudah botak, nanti kita kan ada tahallul awal di haji. Ya, kalau Bapak dan Ibu sudah botak terlebih dahulu, tidak ada rambutnya lagi. Untuk tahallul Bapak dan Ibu tempelkan saja guntingnya di sini. Itu sudah isyarat Bapak sudah tahallul. Tidak ada nak diambil oleh sama anak digunduk, anak dipotong. Bapak, bagaimana orang yang botak-botak? Ya kan? Apanya tahallul seperti itu. Diisyaratkan ambil gunting taruh di kepala. Itu sudah menandakan dia sudah tahallul. Baru dibacakan doanya. Ya Bu? Jadi boleh. Tapi kalau saya ingin berwasiat kepada Bapak, arti bukan menganjurkan kepada Bapak, tahallulnya kita botak itu setelah haji. Setelah tanggal 10 Zulhijjah. Ya, bersih-bersih kita di situ. Atau Bapak tidak apa-apa juga di umrah botak, di apa nanti botak kembali, tidak ada masalah. Ya, 2 kali Pak. Ya, tidak ada masalah. Ya, hah? Ayo, ya mana tahu, kepingin juga botak waktu umroh, silahkan, tidak ada masalah. Nah, ya, boleh. Ya, untuk apanya tahallulnya tidak ada persoalan Pak. Ya, kalau persoalannya tidak ada persoalan untuk tahallulnya. Jadi nanti kalau memang tidak ada juga rambut kita waktu tahallul awal pada musim haji, ya kita tempelkan saja isyarat. Itu sudah selesai. Lagi? Kalau Bapak dan Ibu, kalau tahallul itu diakhiri dengan memotong rambut Pak. Ya, potong rambut. Kalau Bapak tidak potong rambut, belum tahallul. Ya. Nah, kecuali tahallul tsani. Nah, sudah itu yang kedua, kenapa Bapak harus potong rambut? Karena Bapak mengakhiri larangan dan pantangan ihram. Nah, kalau Bapak tidak tahallul, berarti Bapak terikat dengan larangan dan pantangan ihram. Kalau sudah tahallul tsani, tidak ada lagi gunting-menggunting. Karena Bapak tidak terikat lagi dengan pakaian ihram, larangan dan pantangan ihram. Tidak ada lagi terikat di situ. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, itulah sekilas perjalanan haji kita selama di Tanah Suci. Jadi Bapak dan Ibu, di mana kita melaksanakan haji? Nah, itu pertanyaan. Pertanyaannya sekarang, di mana haji itu dilaksanakan? Mana? Nah. Jadi haji itu di mana sebenarnya Bapak Ibu? Nah, Al-Hajju Arafah. Arafah saja? Bukan. Jadi Bapak dan Ibu, haji itu dimulai dari kota Mekah, Arafah, Musdalifah, Mina, Jamarat. Mekah lagi.
Itu yang tempat pelaksanaan ibadah haji. Jadi jawabannya Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Makkah. Ya. Al-Haju Arafah. Haji itu puncaknya di Arafah. Baik Bapak Ibu, ada yang lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Nah. Wah, puasa Arafah. Iya. Iya. Enggak ada. Karena hari tasyrik kita berada untuk pelontaran. Nah, dilarang kita untuk berpuasa. Ada lagi? Atau terlalu cepat saya jelaskan atau sudah paham Bu apa yang saya sampaikan ini? Insya Allah ya. Nah, nanti kita akan juga bergiring sama-sama kita di situ. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu nantinya kita sehat semua. Ya, satu tekad kita. Ya, sama-sama kita. Saya kepingin Bapak dan Ibu nanti banyak bertanya tidak apa-apa. Daripada Ibu tidak paham tapi tidak mau juga bertanya. Ya, karena Bapak dan Ibu kan kesempatan ini kan sekali dalam kehidupan kita. Jadi tolong Bapak dan Ibu nanti supaya memahami prosesi perjalanan ini, ya, supaya Bapak dan Ibu mendapatkan harapan ibadah umroh atau ibadah haji itu memang betul-betul yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak dan Ibu, kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azim, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Pak Ibu, itu talbiyah lengkap, talbiyah, selawat, dan doa setelah talbiyah. Apa? Kalau bayar dan masuk itu dikumpul di mana, Pak? Apa? Kalau bayar dan masuk itu dikumpul di mana? Ya, nanti Bapak dan Ibu jam nusuk itu atau persyaratan kita haji tamattu itu nanti Bapak dan Ibu kita nanti bersama-sama merencanakan untuk pergi atau menyaksikan penyembelihan dam. Ya, nanti kita kumpulkan atau kita rancang nanti setelah kita tiba di situ. Ya.
Karena dam itu Bapak dan Ibu, itu kan persyaratan kita untuk karena kita mengambil haji tamattu. Jadi nanti ya, nanti setelah kita tiba di situ, ya. Pembayarannya sudah langsung ke kantor. Nah, udah selesai. Pokoknya masalah dam, Bapak dan Ibu tidak pikirkan lagi. Udah oke, udah online, udah selesai semua. Apa-apa ibu-ibu dimanjakan oleh Armindo. Jadi tidak ada pikiran lagi, ya. Udah selesai. Ya, sudah selesai semua. Oke, Bapak dan Ibu, nanti kita anggota tambahan kita nanti kita berkumpul di Jakarta sebanyak 53 orang dengan petugas kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita bisa bersama-sama saling bahu-membahu, ingat mengingatkan, bantu-membantu supaya prosesi perjalanan kita ke Tanah Suci dalam rangka ibadah haji dan ibadah umroh dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Masih ada pertanyaan? Terakhir Bapak dan Ibu, besok pagi saya ingatkan kita akan praktekkan. Jam 8:30 kalau bisa Bapak dan Ibu kita sudah start. Karena nanti kalau kelewatan panas, ya. Apalagi besok kita akan praktek haji. Awal pertama kita praktek umroh, sudah itu kita praktek haji. Jadi kedua-duanya kita praktekkan, ya, di asrama haji. Asrama haji Tabing. Kalau bisa ibu-ibu atau apa-apa pakai ibadah ihram itu. Ibu-ibu pakai topi yang lebar itu tidak apa-apa, ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, nanti kita praktekkan ibadah haji dan ibadah umroh. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan prakteknya nanti akan menjadi lebih jelas ya prosesi pelaksanaan ibadah haji kita. Baik Bapak dan Ibu, barangkali itu dari saya dulu. Bapak dan Ibu, selama 2 hari kita bertemu dalam rangka teori kemantapan manasik. Tentu Bapak dan Ibu mungkin ada yang salah sampai daripada saya, menyinggung perasaan Bapak dengan suara dan logat saya yang begitu keras dan lain sebagainya. Itu dalam rangka memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu paham, ya, tidak sampai 100%, 50% jadi, ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu apa yang kita sampaikan bisa menuntun Bapak dan Ibu mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Terakhir Bapak dan Ibu, saya tetap mendoakan Bapak dan Ibu semuanya supaya tetap sehat walafiat, tidak ada terjadi masalah dengan kesehatan, tidak terjadi masalah-masalah yang menghambat keberangkatan kita ke Tanah Suci. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap istiqomah menunggu saat kita berangkat menuju Tanah Suci. Mudah-mudahan niat Tanah Suci, niat perjalanan haji Bapak dan Ibu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya pada tahun ini dengan predikat mendapatkan haji yang mabrur. Al-haju mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya daripada surga. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita